Untuk membuat smock Jepang, alat dan bahan yang diperlukan yang pertama adalah kain. Kain di sini bebas, boleh yang bermotif ataupun yang polos. Jika menggunakan kain bermotif, maka pilihlah motif yang teratur seperti kotak-kotak dan polkadot. Dan jika menggunakan kain polos, maka kita harus menggambar garis-garis untuk membuat motifnya. Yang kedua adalah benang jahit. Benang jahit kita pilih yang sewarna dengan warna kainnya agar nantinya tidak terlihat ketika kita membuat smock. Lalu yang berikutnya adalah jarum jahit. Bisa kita gunakan jarum payet yang bisa mengambil satu serat benang. Lalu yang berikutnya adalah gunting untuk menggunting benang. Selanjutnya adalah kapur jahit untuk membuat motif pada kain. Dan yang terakhir adalah penggaris yang akan kita gunakan untuk mengukur setiap garis yang akan kita buat. Selanjutnya yaitu siapkan kain dengan ukuran 20 cm x 20 cm. Karena kita hanya akan membuat fragmen, jadi kain yang dibutuhkan tidak usah terlalu besar. Kemudian kita akan membuat garis bantu pada bagian buruk kain. Garis bantu sebesar 2 cm ke arah vertikal dan horizontal. Nah, jadi sudah terlihat ini kan bentuk kotak-kotaknya yang nantinya akan kita gunakan sebagai garis bantu untuk membuat motif smock yang kita pilih. Di sini saya sudah menyediakan model smock, yaitu yang pertama model anyaman dan yang kedua adalah model bunga melati. Yang akan kita buat adalah smock model anyaman. Nah, ini ada garisnya seperti itu dan ada nomornya juga, yaitu nomor 1, 2, 3, dan 4. Nah, ini nomor menunjukkan yang kita kerjakan terlebih dahulu. Ya, misalkan dari nomor 1 ke nomor 2, dari nomor 2 ke nomor 3, nomor 3 ke nomor 4, dan seterusnya. Nah, selanjutnya kita perlu perhatikan juga jika garisnya diagonal, maka harus kita tarik garisnya supaya kedua titik ini bertemu. Namun jika garisnya lurus seperti ini, maka tidak usah ditarik, dibiarkan saja, namun tetap dikunci pada simpul terakhir. Lalu kita akan memindahkan motif ini ke dalam kain. Selanjutnya kita siapkan benang dan jarum, lalu kita masukkan benang ke dalam jarum, lalu kita simpul salah satu ujungnya. Jadi benang yang kita gunakan hanya satu helai, tidak dua, dan yang satu dibiarkan tidak usah disimpul.
Kita mulai dari ujung pola yang telah kita buat, kemudian kita kunci supaya tidak terlepas benangnya. Kunci sebanyak 2 kali seperti ini. Nah, selanjutnya adalah kita akan menuju ke nomor 2, yaitu garis diagonal. Untuk garis diagonal sendiri ini caranya ditarik supaya bertemu kedua titiknya. Setelah kedua titik bertemu, langkah selanjutnya yaitu mengunci kedua titik tersebut supaya tidak bergerak. Kita kunci sebanyak 3 kali seperti ini, lalu kita tarik. Nah, ini sudah kencang, sudah tidak bakal terlepas. Selanjutnya adalah kita akan menuju ke titik 3. Nah, titik 3 di sini kita seperti biasa mengambil satu serat kain. Nah, karena ini merupakan garis lurus, bukan garis diagonal, maka kita biarkan saja talinya atau benangnya, tapi tetap kita kunci di sini di ujung supaya tidak berubah polanya. Jadi di setiap ujung kita harus mengunci supaya pola yang kita buat tidak berubah arahnya. Kemudian kita akan menuju ke titik yang terakhir, yaitu titik 4. Caranya sama, karena ini adalah garis diagonal, maka kita tarik sampai bertemu kedua ujungnya. Nah, kita tarik seperti ini. Setelah bertemu, ini kita kunci lagi seperti yang sebelumnya supaya tidak bergerak juga. Kita kunci sebanyak 3 kali. Nah, lalu kita tarik, maka sudah jadi pola yang kita buat. Tinggal kita meneruskan sampai bawah. Nah, ini sudah sampai yang di bagian paling bawah. Jadi kalau sudah sampai di bawah ini, kita gunting benangnya dan kita mulai lagi dari atas. Nah, ini kita gunting. Saya sudah membuat 2 pola. Nah, seperti ini. Jadi dari depan, dari bagian balik akan tampak seperti ini. Ini tampak dari dekat seperti sebuah anyaman. Dan ini dari belakang masih ada yang belum kita selesaikan. Lalu selanjutnya akan kita selesaikan supaya hasilnya lebih terlihat. Nah, ini adalah hasil smock yang sudah jadi. Jadi ini adalah smock tampak dari bagian buruk kain atau bagian belakang, tampak tidak rapih, namun di bagian sebaliknya, di bagian baik, terlihat rapi seperti sebuah anyaman yang saling menyilang dan saling bertumpuk. Baik, silahkan kalian praktikkan di rumah ya. Selamat mencoba anak-anak.